Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita bersyukur karena kebaikannya kita boleh menapaki kehidupan kita. Dan kita percaya bahwa hari ini akan ada hal-hal baik terjadi dalam hidup kita. Asalkan kita senantiasa berpegang kepada perintahnya, kepada janjinya, dan terus memuliakan namanya. Mari kita mengawali hari ini dengan memujikan dari PKJ 2. PKJ 2, mulia-mulia namanya. PKJ 2, mulia-mulia namanya. Mulia, mulia namanya, bagi Yesus kemuliaan puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia, mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa kami hari ini boleh kembali diperkenankan Tuhan untuk boleh memuliakan nama-Mu. Mampukan kami memuliakan nama-Mu melalui kisah hidup kami, melalui apapun yang kami lakukan hari ini. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan agar kami boleh mengerti terlebih memahami. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bersama-sama kita buka Yosua 11. Yosua 11 ayat 16 sampai 23. Yosua 11 ayat 16 sampai 23. Yosua 11 ayat 16 sampai 23. Dengarkanlah sabda Tuhan. Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu, pegunungan seluruh tanah Negeb, seluruh tanah Goshen, daerah bukit, serta Araba Yordan, dan pegunungan Israel dengan tanah rendahnya. Mulai dari pegunungan Gundul yang mendaki ke arah Seir, sampai ke Baal Gad di lembah gunung Libanon di kaki gunung Hermon. Semua rajanya ditangkapnya dan dibunuhnya. Lama Yosua melakukan perang melawan semua raja itu. Tidak ada satu kota pun yang mengadakan ikatan persahabatan dengan orang Israel, selain daripada orang Hewi yang diam di Gibeon itu. Semuanya telah direbut mereka dengan berperang. Karena Tuhan yang menyebabkan hati orang-orang itu menjadi keras, sehingga mereka berperang melawan orang Israel, supaya mereka ditumpas dan jangan dikasihani, tetapi dipunahkan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Pada waktu itu Yosua datang dan melenyapkan orang Enak dari pegunungan, dari Hebron, Debir, dan Anab, dari seluruh pegunungan Yehuda dan dari seluruh pegunungan Israel. Mereka dan kota-kota mereka ditumpas oleh Yosua. Tidak ada lagi orang Enak ditinggalkan hidup di negeri orang Israel, hanya di Gaza, di Gad, dan di Asdod masih ada yang tertinggal. Demikianlah Yosua merebut seluruh kota negeri itu sesuai dengan perintah yang difirmankan Tuhan kepada Musa, dan Yosua pun memberikan negeri itu kepada orang Israel menjadi milik pusaka mereka menurut pembagian suku mereka. Lalu amanlah negeri itu berhenti dari berperang. Ending. Akhir sebuah kisah tuh biasanya ada yang manis, ada yang pahit. Ada yang penuh dengan haru, ada yang penuh dengan tragis. Dari akhir rangkaian pertempuran bangsa Israel ketika mereka merebut daerah-daerah Kanaan, akhirnya perang berhenti. Yosua bersama umat berhasil merebut seluruh negeri, semua raja ditangkap, tidak ada satu kota pun yang mengikat persahabatan dengan bangsa lain kecuali dengan Israel. Singkatnya, Tuhan membuat wilayah Israel itu menjadi penguasa, menjadi juga satu-satunya bangsa yang paling kuat pada masa itu. Nah, kisah orang Israel berakhir bahagia, tetapi hal itu tidak didapat dengan mudah. Mereka melewati begitu banyak perjalanan, meraih banyak pertentangan, perjuangan, rasa sakit, banyak yang juga mati dalam prosesnya. Dan kita melihat bahwa dalam kitab Yosua ini perjalanan Israel penuh dengan air mata dan juga darah.
Petualangan mereka diselingi pasang surut, ada suka duka, kadang-kadang mereka juga bikin salah, dimurkai Tuhan, dihukum, tapi juga kembali dikasih dan diampuni. Dan keajaiban-keajaiban juga terjadi dalam hidup mereka. Nah, dari semua dinamika itu ada satu hal yang tetap sama, bahwa Tuhan selalu sama-sama mereka. Tuhan selalu setia dalam segala situasi sekalipun umat Israel gak setia. Ini menandakan bahwa pencapaian Israel hanyalah anugerah. Dari semua prestasinya umat Israel dan Yosua, semuanya itu bisa didapat karena belas kasihan Tuhan. Dan kita dan Israel ini menyembah Tuhan yang sama, Tuhan yang tidak berubah kesetiaannya, yang tidak pernah lekang oleh waktu. Dan kalau dia sama Israel setia, dia juga setia terhadap kita juga, menyertai lika-liku hidup kita, dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita nggak pernah tahu akhir hidup kita seperti apa, tetapi sekalipun bagi manusia masa depan selalu penuh misteri, pengetahuan tentang waktu dan masa depan cuma milik Tuhan. Dan yang pasti Tuhan menyertai kita, menopang kita untuk melewati semua, bertahan. Ada satu bagian yang harus kita lakukan sebagai bagian dari rancangan indah Tuhan. Mungkin ke depan di hari-hari ini lagi sedang berat-beratnya, ada banyak masalah, sakit penyakit, relasi, pekerjaan, pelayanan yang mungkin lagi ditempuh tidak mudah, tapi bertahanlah, berjuanglah karena Tuhan selalu menyertai. Dan percayalah bahwa di tengah-tengah hidup yang penuh dengan tangis dan pergumulan ini, Tuhan juga akan sediakan jalan keluar. Jalan keluar itu hanya bisa dilewati kalau kita jalani. Semoga hari ini kita bisa menjalani perjuangan kita dan pegangan sama Tuhan selalu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena anugerah-Mu yang selalu hadir dalam hidup kami. Terima kasih kalau Tuhan juga sama seperti Yosua, kami juga disertai oleh Tuhan melewati banyak hal. Hari ini ada banyak dinamika, ada mungkin hal-hal yang berat atau mungkin hal-hal yang biasa-biasa saja, atau mungkin kami sedang mendapatkan pertolongan Tuhan. Apapun yang kami alami hari ini, ajarkan kami selalu mengandalkan Tuhan dan terus bertahan, berproses, tidak kabur, tidak lari, dan berjuang melewati ini semua. Kami serahkan ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.